Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kami hormati dan muliakan ibu-ibu majelis tafsir Salimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ja'al amalana hadza salihan wa liwajhika khalisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan kesempatan yang Allah berikan pada kita bisa berkumpul dalam rangka menghadiri majelis ilmu tafsir Al-Qur'an. Salawat dan salam kita hadiahkan untuk kedua hasana kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat-salawat kita sampai kepada beliau dan hendaknya nanti beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dimuliakan Allah, pembahasan kita sore ini masuk surat Yasin, ya. Kita masuk surat Yasin. Surat Yasin ini adalah surat yang masuk dalam kategori surat-surat Makkiyah yang diturunkan qabla al-hijrah atau sebelum terjadi peristiwa hijrah, dan mayoritas ayat-ayatnya turun di kota Makkah sehingga diidentikan dengan Makkiyah. Surat ini berjumlah lebih kurang 83 ayat, ibu dimuliakan Allah, dan banyak sekali fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan di surat Yasin ini. Beberapa hadis akan kita bacakan terkait keutamaan dari surat Yasin. Yang pertama, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar, di maktub di dalam Sunan Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surat Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Maka kalau ada yang meninggal di antara kita, memang dianjurkan sesuai hadis ini, kita dianjurkan untuk membacakan surat Yasin. Jadi jangan heran ibu-ibu dimuliakan Allah, kalau ada majelis Yasinan, kalau ada majelis Yasinan di malam Kamis, di Kamis malam maksudnya, atau ketika ada yang meninggal di antara kita, maka kita bacakan surat Yasin. Hadis berikutnya dari Ummu Darda, Nabi SAW bersabda, Ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu Yasin illa hawwanallahu alaihi. Tidaklah seorang mayit atau orang yang meninggal dibacakan atasnya surat Yasin, kecuali Allah akan ringankan untuknya segala kesulitan-kesulitan yang akan dia hadapi mulai dari dia meninggal dunia. Karena nanti ibu-ibu dimuliakan Allah, ketika ruh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita masuk ke dalam lubang tanah, ke dalam liang lahat kita, maka yang akan kita hadapi mulai detik itu adalah kesulitan di atas kesulitan. Kesulitan alam barzakh, kesulitan yang ada di alam kubur. Lalu nanti kita dibangkitkan, kesulitan-kesulitan yang ada di padang mahsyar, semuanya ya, dengan seorang
mayit dibacakan surah Yasin, maka ini akan meringankan urusan-urusannya, insyaallah. Kemudian ibu-ibu dimuliakan Allah, dari hadis Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya setiap segala sesuatu memiliki hati atau jantung. Wa qalbul Qur'ani suratu Yasin, dan jantungnya Al-Qur'an itu adalah surat Yasin. Jadi memang dari Yasin ini, ibu-ibu dimuliakan Allah, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan yang ada pada surah Yasin. Maka jangan heran kalau surah Yasin ini adalah surat yang populer di tengah-tengah umat Islam. Ibu Aisyah juga meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, sesungguhnya di dalam surat, di dalam Al-Quran terdapat satu surat yang memberikan syafaat bagi yang membacanya, yang memberikan syafaat dan memberikan ampunan bagi orang yang mendengarkannya. Yang mendengarnya juga dapat maghfirah, ampunan. Itu surat Yasin, yang dalam kitab Taurat disebut dengan Al-Mu'immah. Bahkan di Taurat pun disebut dengan Al-Mu'immah. Seorang sahabat bertanya, apa itu Al-Mu'immah ya Rasulullah? Apa maksud dari Al-Mu'immah? Maka beliau menjawab, yang memberikan kenikmatan bagi pembacanya. Yang membaca Yasin akan merasakan kenikmatan. Memang ibu-ibu dimuliakan Allah, ya, hadis-hadis yang kita bacakan ada yang sahih dan ada yang dhaif, yang lemah riwayatnya. Ada salah satu dari perawinya ini tergolong lemah, namun tak menjadi masalah, ya, karena hadis yang dhaif, kalau banyak riwayat-riwayat yang senada isinya dengan itu, ya, yang isinya sama, membicarakan tentang keutamaan dari surah Yasin, maka ini diperbolehkan dalam agama kita untuk diamalkan, ya, diperbolehkan jika syawahidnya banyak, jika banyak turuknya, jalan-jalan menuju ke sananya banyak, maka ini diperbolehkan, tidak mengapa, dengan syarat tentunya kandungannya atau kedhaifannya tidak keterlaluan, ya, tidak parah atau tidak mengkhayal-khayal lah, dikatakan seperti itu. Kemudian ibu-ibu dimuliakan Allah, ya, hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan, barang siapa yang membaca surah Yasin ketika berada di waktu pagi, dia akan diberi kemudahan-kemudahan di waktu itu sampai petang hari. Jadi kalau ada di antara kita yang membaca surah Yasin di pagi hari, maka sampai petang Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk kita. Apakah itu ujian yang sedang kita hadapi, apakah itu urusan-urusan yang sulit, maka insyaallah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Barang siapa yang membacanya di siang hari, maka dicukupkan keinginan-keinginannya. Dan barang siapa yang membacanya di waktu malam, maka akan diampuni dosanya. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibu-ibu dimuliakan Allah, dari Anas bin Malik juga, ini hadis banyak sekali kalau kita bacakan, begitu banyak, tak cukup waktu kita. Kita tutup dengan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang masuk ke dalam kubur, artinya dia meninggal dunia, dia dimakamkan, dimasukkan ke dalam liang lahat, lalu dibacakan surah Yasin padanya, maka Allah akan meringankan mereka pada hari itu, dan dia mendapatkan kebaikan sejumlah huruf-hurufnya. Di surah Yasin itu ada 83 ayat. Kalau huruf-hurufnya berjumlah ribuan ayat, maka setiap huruf itu bernilai kebaikan untuk si mayit tadi.
ya, menjadi kebaikan untuk si mayit. Ya, ini hadisnya kuat, ya, bahkan pada hari itu Allah akan ringankan urusannya, azabnya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu dimuliakan Allah, dari banyaknya riwayat-riwayat yang membicarakan tentang fadilah keutamaan surah Yasin, meskipun beberapa riwayatnya dhaif, meskipun ada di isnadnya rajulun dhaif, bahkan mungkar, ya, ada pemuda-pemuda yang meriwayatkannya itu tergolong dhaif bahkan mungkar, ya, tapi melihat begitu banyaknya riwayat yang berbicara tentang Yasin, maka diperbolehkan atau boleh kita amalkan surah Yasin sesuai dengan fadilah-fadilah yang kita bacakan tadi. Ya, yang paling spesifik dari hadis-hadis yang kita bacakan, fadilahnya memang lebih kepada orang-orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal dunia, orang yang masuk kubur atau ada mayit, ya. Iqra'u mautakum surat Yasin. Bacakan jenazah-jenazah kalian, orang yang meninggal di tengah-tengah kalian, dengan membaca surat Yasin. Tapi kalau kita tarik kesimpulan ibu dimuliakan Allah, ya, membacakan Yasin untuk jenazah ini, untuk mayat ini, ya, khusus di hari ketika kita menyelenggarakan jenazahnya, ya, khusus di hari ketika kita menyelenggarakan jenazahnya. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa orang yang ziarah kubur membacakan Yasin? Ini timbul pertanyaan. Kalau memang dari hadis-hadisnya dikhususkan hanya untuk ketika proses penyelenggaraan jenazah, ya, kenapa banyak ketika orang ziarah kubur juga membacakan Yasin? Ya, ini tak ada dalil khusus, juga tak ada larangan khusus. Ya, anjuran dari Rasulullah SAW adalah boleh membacakan Al-Quran di kuburan untuk si mayit. Lalu kita berpedoman dengan Yasin ini sebagai jantungnya Quran. Kita berpedoman bahwa Yasin ini sebagai surat-surat yang dianjurkan kepada mayit. Maka tak menjadi masalah kalau kita ziarah kubur, waktu kita nggak panjang, waktu kita sempit, kita bacakan khusus surat Yasin, tak masalah. Ibu-ibu mau baca surat Al-Waqi'ah ketika ziarah kubur juga boleh. Membaca Al-Mulk ketika ziarah kubur juga boleh. Ya, semuanya insya Allah sampai ke si mayit atau jenazah tadi. Dan itu banyak riwayat-riwayat yang membicarakan tentang itu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Mati lagi. Tidak. Yasin. Yasin ini termasuk huruf-huruf pembuka, huruf-huruf pembuka yang ada di Al-Quran, ya, seperti Alif Lam Mim, atau yang 4 huruf Alif Lam Mim Shad, atau yang 5 huruf Kaf Ha Ya Ain Shad, atau Tosin Mim. Ya, begitu banyak ya huruf-huruf pembuka yang ada di dalam Al-Quran. Atau Alif Lam Ra, atau Alif Lam Mim Ra, atau yang 1 huruf seperti Qaf, Nun, atau yang 2 huruf seperti Yasin atau Toha. Ini termasuk huruf-huruf yang mengawali surat. Begitu banyak riwayat yang mencoba menafsirkan apa maknanya, tapi semuanya berakhir pada kesimpulan yang sama. Tak ada riwayat yang kuat mendukung pendapat-pendapat itu. Maka jumhur ulama mengkategorikan huruf-huruf pembuka surat ini sebagai amrun tauqifiyun, sesuatu yang kita berhenti di sana, mentok. Ya, bahasa kitanya mentok. Ibarat kita jalan
mencari segala jalan, segala cara, tapi ujung-ujungnya kita mentok di sebuah tembok, tak bisa lewat lagi. Ini makna dari amrun tauqifiyun, sesuatu yang kita nggak bisa lagi karena memang perangkat-perangkatnya, sarananya kurang, tak memadai, maka kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna alif lam mim? Hanya Allah yang tahu. Apa makna alif lam mim ra? Hanya Allah yang tahu. Apa makna ta sin mim? Allah yang tahu. Apa makna kaf ha ya ain sad? Allah yang tahu. Apa makna qaf? Apa makna toha? Apa makna yasin? Itu hanya Allah yang tahu pasti apa maknanya. Maka tidak kita terjemahkan yasin, cukup kita terjemahkan dengan yasin juga. Jangan diterjemahkan dengan yang lain-lain. Kemudian di ayat kedua Allah berfirman, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Maka jelas ibu-ibu dimakan Allah, Al-Quran ini adalah kitab kita, kitab yang suci, yang sakral di tengah-tengah kita, yang menyempurnakan segala risalah-risalah sebelumnya. Apakah itu suhuf-suhufnya nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Syith, anak Nabi Adam, atau suhuf-suhufnya Nabi Ibrahim, atau suhuf-suhufnya Nabi Musa, yang nanti Nabi Musa dilengkapin dengan Taurat, atau kitab isi-isi di kitab seperti Taurat, Zabur, kemudian Injil. Ya, maka Al-Qur'anlah penyempurna dari risalah-risalah sebelumnya. Penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Ya, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, salah satu surat yang Allah turunkan ketika kondisi Nabi sedang terhimpit adalah surat Yusuf. Ya, yang Allah katakan tentang surat Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad kisah-kisah terbaik, yaitu adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Mulai dari fase beliau dicampakkan oleh saudara-saudaranya, iri, dengki menyelimuti saudara, lalu Nabi Yusuf dicampakkan, ditenggelamkan ke dalam sebuah sumur, ditinggalkan di sana, lalu dipungut oleh kafilah dagangnya kerajaan, lalu diangkat menjadi anak angkat. Lalu setelah beliau balik puber jadi pria, sudah nampak ketampanan, kejantanannya, ya, digoda oleh Imra'atul Aziz, ya, istri dari raja. Ya. Imra'ah ini ibu-ibu dimuliakan Allah, bahasa Al-Quran ada dengan sebutan Imra'ah, ada dengan sebutan Sohibah. Ya. Dua, Allah menggunakan bahasa Imra'ah dan juga ada Sohibah. Imra'ah ini kalau tak ada hubungan keyakinan, ya, tak ada hubungan yang menyatukan mereka, sekedar sebatas suami istri, nggak ada visi misi, tidak ada ta'alluq, i'tiqadi, hubungan secara keyakinan antara keduanya, maka hubungan seperti ini disebut dengan istrinya sebagai Imra'ah, Imra'atul Aziz. Ya, kalau kita baca surat Yusuf dan kita bahas tafsir surat Yusuf ini panjang sekali, yang tak cukup di momen ini. Maka Allah katakan, innahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, ya, cerita yang penuh dengan hikmah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu dimuliakan Allah, setiap kisah yang ada di Quran itu sangat sesuai dengan kondisi kita. Ya, sangat apa istilahnya? Masuk di zaman kita, sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan kekinian bahkan. Ya, orangnya orang dulu, tapi realitanya realita kehidupan saat sekarang. Ya, kisah Nabi Yusuf, kisah dari istri Nabi Nuh alaihissalam, istri dari Nabi Lut alaihissalam, ya, yang Allah sebut sebagai perumpamaan orang-orang yang kafir, imra'atu Nuhi wa imra'atu Lut.
kanata tahta 'abdaini min 'ibadina shalihain fakhanatahuma, lalu mereka berkhianat kepada suami-suami mereka yang merupakan seorang nabi dan rasul. Kemudian ada kisah kaum Nabi Lut alaihissalam yang pernah mengerjakan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, yang menjijikkan. Bahasa Inggrisnya disgusting, menjijikkan. Orang jijik melihatnya. Tapi terjadi zaman sekarang, Ibu Bani Allah. Bahkan zaman sekarang orang semakin menghewanisasi dirinya, jatuh cinta dengan sesama jenis, bahkan kepada hewan, kepada benda mati. Dan ada orang-orang yang menghewankan dirinya sendiri. Ini aneh bin ajaib. Silakan ibu-ibu saksikan di media sosial. Ada orang-orang yang menghewankan dirinya. Dia jadi peliharaan orang lain, lalu bertindak seperti seekor anjing, mohon maaf. Ada yang seperti seekor kambing. Ada, silakan ibu-ibu lihat di sosial media, di YouTube ada orang-orang yang menghewanisasi dirinya, padahal Allah sudah memuliakan dia sebagai manusia. Walaqad karramna bani Adam, telah kami muliakan anak cucu Adam. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami tinggikan derajat mereka, kami lebihkan mereka dibandingkan ciptaan yang lain, dibandingkan jin, dibandingkan hewan, dibandingkan tumbuh-tumbuhan. Manusialah yang terbaik. Tapi anehnya zaman sekarang muncul orang-orang yang berperilaku seperti ini. Ibu-ibu dimuliakan Allah, kembali di ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim, Allah bersumpah. Wa di sini adalah wawul qasam, ya, waw sumpah, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Itu kita dapatkan mulai dari awal surah Al-Fatihah nanti sampai akhir surat An-Nas, semuanya penuh dengan hikmah-hikmah. Lalu Allah berfirman di ayat yang ketiga, innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk salah seorang rasul. Sungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar termasuk salah seorang rasul. Bapak kita namanya Nabi Adam, ya, Nabi Adam ini gelarnya di bumi, ibu-ibu dimuliakan Allah, adalah Abul Bashar, bapaknya manusia, atau nenek moyangnya manusia, bapaknya. Sementara di langit, di sorga, Nabi Adam itu punya gelar sebagai Abu Muhammad, bapaknya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sorga Nabi Adam itu dimuliakan dengan salah seorang anak keturunan yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah riwayat juga Nabi Adam mengatakan bahwa di tiang arsy itu bersanding nama Allah dan nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu mulianya Nabi Muhammad. Ya. Bahkan dari zaman Nabi Adam, dari sebelum Nabi Adam diturunkan ke dunia, nama Nabi Muhammad itu sudah disebutkan bahwa beliaulah nanti Rasul akhir zaman. Maka ayat ketiga ini menekankan dan menegaskan kepada kita, innaka laminal mursalin, sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar sebagai seorang Rasul. Kadang ibu dimuliakan Allah, Rasulullah SAW ya sempat terguncang hatinya, sempat terguncang kejiwaannya. Ya, apalagi ketika datang fatrah masanya, wahyu tak turun-turun sekian lama. Ya, Nabi mulai kadang meragukan statusnya. Bana sebana Nabi yang bohong. Saya ini benar-benar Rasul atau tidak? Ya, mungkin ada sedikit keraguan-keraguan pada diri Nabi Muhammad SAW. Maka ayat ini salah satu yang menegaskan, menguatkan dan menghibur kembali Nabi Muhammad SAW bahwa innaka laminal mursalin. Allah yang menyatakan sendiri, engkau benar-benar seorang Rasul yang diberikan tugas risalah menyampaikan ya pesan-pesan ilahi dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian di ayat yang keempat, ibu-ibu dimuliakan Allah, Allah berfirman, ala siratim mustaqim. Ya, status engkau adalah Rasul dan engkau berada di atas jalan yang lurus. Ya, bahwa yang engkau kerjakan ini adalah sesuatu yang benar. Bahwa sesuatu yang engkau dakwahkan ini adalah kebenaran. Karena berkali-kali ibu-ibu dimuliakan Allah, Nabi Muhammad itu dituduh sebagai tukang sihir, dituduh sebagai pendongeng, asatirul awwalin, bahkan kadzab, penipu pendusta, atau dituduh sebagai yang memecah belah bangsa Quraisy, ya, karena membawa keyakinan baru di tengah-tengah keyakinan mereka yang lama. Ya, ibu-ibu dimuliakan Allah, menarik imsakiyahnya kayaknya Bu ya. Ya, tampilannya menarik karena matu gue condong karena rancak. Ya, kalah menarik yang di depan kayaknya. Tapi nggak apa-apa, jangan lama-lama dengan tipuan dunia Bu ya. Segera disimpan, kita fokus kembali ke kajian kita. Maka Allah mengingatkan, menegaskan kembali, menguatkan kembali Nabi Muhammad bahwa ala siratim mustaqim. Nabi Muhammad itu berada dalam kebenaran. Apa yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran, tak ada keraguan padanya. Karena Nabi itu menyampaikan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Ya, tidak berbicara dengan syahwat beliau, tidak. Ya, maka kebenaran-kebenaran semua itu terungkap zaman sekarang. Bagaimana kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Nah, salah satu contoh kebenarannya adalah tentang kondisi lautan. Ya, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengatakan tentang kondisi di dasar laut. Ya. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan di atas kegelapan. Maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Di surat An-Nur Allah katakan, kondisi laut itu adalah arus di bawah arus. Jadi ibu-ibu, kalau kita berada di tengah laut yang kondisinya tenang, jangan kira yang di atas sama dengan yang di bawah. Dasar laut itu punya arus, yang arusnya ternyata jauh lebih kuat daripada arus yang ada di atas. Ya. Segala sesuatu yang terjadi itu menarik ternyata, boy. Menarik dilihat, menarik didengar. Jadi ibu-ibu dimuliakan Allah, di bawah laut itu arusnya kuat sekali, kencang sekali. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, yang pada saat itu belum ada alat yang bisa membuktikan itu. Baru terbukti sekitar 100 tahun yang lalu, di abad ke-19 ini baru ada muncullah kapal selam yang bisa menyelam ke bawah dan didapati ada arus kuat yang ada di dalam laut. Ini bukti kebenaran apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Atau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di halaman terakhir surah Al-Hadid, di halaman terakhir surat Al-Hajj, ya ayuhan nas duriba matharun fastami'ulah. Allah bercerita tentang seekor lalat yang kalau hinggap di makanan kita, la yastangkiduhu minhu, kita enggak sanggup lagi untuk mengembalikannya. Ternyata makna mengembalikan ini ibu-ibu bukan sekedar makanan yang dicolong oleh lalat, tidak. Berhasil pun kita ambil dia kembali. Umpama contoh, kita makan lontong kuah pical misalnya, kuah kacang. Hinggap lalat, diambilnya salah satu dari kacangnya misalnya. Kita marah, makanan ambo diambil, kita mau ngambil lagi kacangnya. Ya, berhasil pun kita ambil, dimuliakan Allah. Lihat penelitian para saintis
sesuatu yang sudah diambil oleh lalat, meskipun kembali barangnya, tapi kembali dalam keadaan tidak seperti di awalnya. Terjadi perubahan zat, terjadi perubahan zatnya itu berubah, tak sama dengan zat yang ada di awal. Maka Allah gunakan bahasa la yastangkidhuhu minhu, kalian tak bisa mengembalikannya lagi. Ya, padahal mungkin gampang ya mengembalikan atau ngambil lagi sesuatu yang dicuri oleh lalat, kayaknya gampang, gak sulit. Tinggal kita pukul lalatnya, ambil apa yang dia ambil tadi. Tapi Allah gunakan bahasa la yastangkidhuhu minhu, kalian gak sanggup mengembalikannya. Ternyata maknanya adalah benda yang dia ambil berubah, tak seperti benda di awal. Sudah terjadi perubahan ya, zatnya sudah berubah total. Silakan ibu-ibu kalau nggak percaya, googling saja penelitian para saintis terkait lalat yang hinggap di sebuah makanan, lalu perubahan yang terjadi pada makanan tersebut, berubah semuanya ya. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebenaran-kebenaran disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW betul-betul wama yantiqu anil hawa, bukan berbicara karena syahwat hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu adalah kebenaran mutlak dari wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun ibu-ibu dimuliakan Allah, wala in syi'na lanadhhabanna billadhi auhayna ilaika thumma la tajidu laka alaina bihi wakila, kata Allah di surah Al-Isra. Kalau seandainya Allah berkehendak, Allah ingin, lanadhhabanna billadhi auhayna ilaika, kami hilangkan apa yang telah kami sampaikan, kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Maka lagi-lagi semua yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu mutlak adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau sekiranya Allah berkehendak bisa saja Allah ambil lagi wahyu ini, Allah cabut lagi dari Nabi Muhammad SAW ya. Maka ketika Nabi Muhammad lupa menyebutkan insya Allah, Allah langsung menegur Nabi Muhammad SAW, wahyu tak turun sekian lama. Karena Nabi merasa dia bisa menjawab pertanyaan dari orang-orang Yahudi ya, lalu Nabi lupa menyebutkan insya Allah ya, nanti kisahnya lengkap di surah Al-Kahfi ya. Maka Allah tegur Nabi Muhammad dengan tidak diturunkannya wahyu sekian lama. Di ayat yang kelima Allah berfirman, Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha perkasa lagi maha penyayang. Tanzil itu turunnya berangsur-angsur ya, bukan sekali turun, tapi diturunkan secara berangsur-angsur sesuai momen, situasi dan kondisi. Jadi Al-Quran menjawab setiap situasi yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW ya, berangsur-angsur sesuai situasi dan kondisi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke ayat yang ke-6 ya, 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena mereka lalai. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Allah katakan sungguh pasti berlaku perkataan atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala fahiya ilal adhqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka bertengadah ya, mereka mendongak tertengadah ke atas.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini mengatakan ya di ke-6, agar engkau memberi peringatan kepada suatu kaum yang nenek moyangnya belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Ya, ayat ini secara spesifik berbicara tentang kaum Quraisy yang ada di kota Makkah. Ya, bahasa Allah di sini, bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan. Nah, ini sedikit menjadi tanda tanya. Bukannya Allah mengatakan, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap umat pasti diutus pada mereka seorang yang memberi peringatan. Sedangkan di ayat ini, bapak-bapak mereka belum pernah diberikan peringatan. Ya, ini ada dua kemungkinan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama kemungkinannya adalah mayoritas dari orang Quraisy ketika itu adalah ahlul fatrah, orang-orang yang hidup di antara dua zaman Nabi. Ya, selesainya zaman Nabi Isa alaihissalam, lalu belum munculnya Nabi Muhammad SAW, maka terjadi kesenjangan. Ya, terjadi masa yang wahyu tak turun di sana. Ya, orang-orangnya disebutkan di ayat ini. Ya, orang-orang yang belum diberikan peringatan, tapi mereka tahu ada syariat Nabi Isa alaihissalam, ada kitab Injil. Ya, di sebagian mereka yang bersungguh-sungguh dalam agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Tapi bagi sebagian yang lain, otomatis mereka belum diberi peringatan, maka ayat ini ditujukan kepada mereka. Atau kemungkinan yang kedua, ibu-ibu dimuliakan Allah, mereka sudah diberi peringatan, mereka dah tahu ilmunya, tapi lalai. Tapi mereka lalai. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, karena ini khusus ibu-ibu, barangkali kita ingat-ingatkan kembali sesuatu yang sudah sampai ke kita ilmunya, lah kita makan kajinya, tapi mungkin kita masih lalai mengerjakannya. Apa contohnya? Mohon maaf ibu-ibu, dalam masalah satrul aurah, menutup aurat. Kita tahu ilmunya, kita tahu dalilnya, kita tahu statusnya, tapi kita masih mengenteng-entengkan masalah menutup aurat. Aurat perempuan jelas ya ibu-ibu dimuliakan Allah, ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali muka dan telapak tangan. Ya, muka dan telapak tangan. Sebagian pendapat ulama mensunnahkan memakai niqab atau cadar atau burdah. Ya, sebagian lain mengatakan mubah saja, boleh saja. Ya, bahkan sebagian ada yang sampai memakruhkan di kondisi-kondisi tertentu. Ya, tapi yang di luar muka dan telapak tangan, ya ini kita sudah tahu ilmunya, bahwa itu termasuk aurat. Maka coba ibu-ibu bertanya pada dirinya masing-masing, sudah maksimal nggak menutup aurat? Juga esensi menutup aurat itu adalah esensi agar lawan jenis secara khusus ya tidak berpandangan negatif kepada kita, berpandangan yang mohon maaf penuh dengan syahwat kepada kita. Maka gunakan pakaian yang memang tak mengundang syahwat lawan jenis ya, atau secara berdandan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan berdandan seperti dandanannya orang-orang jahiliyah dulu. Ya, mungkin dari segi wangi-wangiannya tidak terlalu menyengat. Ya, ini kadang seringnya menyengat. Setelah kita tahu anak perempuan kita juga kita jaga dengan ilmu ini, pastikan mereka menutup aurat secara sempurna, secara kafah, secara totalitas. Ya, termasuk juga ibu-ibu dimuliakan Allah, masalah kaos kaki ya. Karena kaos kaki ini menutup kaki, dan kaki itu tergolong aurat. Aurat itu ibu-ibu adalah suatu perhiasan bagi kita. Auratnya perempuan adalah perhiasannya perempuan.
auratnya laki-laki adalah perhiasannya laki-laki. Yang namanya perhiasan enak untuk dipandang. Ya, yang namanya perhiasan enak untuk dipandang. Yang bukan perhiasan saja enak dipandang, apalagi yang perhiasan. Mungkin sebagian ibu-ibu berpikir, alah, kaki apa yang mau ditutup dari kaki? Ya, tak ada indah-indahnya sedikit pun. Ibu menilainya memang tak indah, tapi lawan jenis menilainya itu sebuah keindahan yang bisa membuat dosa ketika dipandang oleh lawan jenis. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, maka ini yang perlu kita perhatikan bersama, ya, terkait makna dari ayat yang ke-6. Orang-orang yang telah sampai ilmu ke dia tapi dia lalai mengerjakannya, atau dalam konteks istri kepada suami. Ya, ini kita tahu juga ilmunya, taat kepada suami itu suatu yang mutlak, ya, suatu yang mutlak kecuali kondisi-kondisi tertentu, yaitu jikalau suami memerintahkan kepada yang mungkar, keburukan, maka jangan ditaati. Tapi di luar itu sebuah ketaatan yang mutlak bagi seorang istri. Cuman masih banyak di antara ibu-ibu yang lalai perihal hal ini, ya, mentaati setengah hati, mentaati sesuatu yang disukai saja. Kalau katuju dia awak karajuan, kalau tidak katuju dia awak indah awak karajuan. Nah, ini barangkali menjadi bahan muhasabah bagi ibu-ibu semuanya untuk mengamalkan ayat yang ke-6 ini. Ayat yang ke-7, ibu-ibu demikian Allah, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya, Allah katakan sungguh pasti berlaku, laqad haqqal qaul, pasti berlaku hukuman perkataan kepada mereka, ya, karena mereka tidak beriman. Fahum la yu'minun. Ya, ini orang-orang yang tadi menjadi mad'unya Nabi Muhammad SAW, objek dakwahnya Rasulullah SAW, lalu mereka tak mengindahkan, lalu mereka lalai dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, kepada Rasulullah SAW. Maka ingatlah ayat ini, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, pasti berlaku bagi mereka ketetapan hukuman itu. Ya, Allah tak pernah ingkar janji. Ya, ketika Rasulullah SAW ya, berdiri di sebuah bukit yang disebut dengan Jabal Qubais di subuh hari, di pagi hari, lalu beliau panggil penghuni Makkah seluruhnya, dikumpulkan di pagi-pagi buta. Lalu Nabi mengatakan, sekiranya aku katakan kepada kalian semua, wahai ma'syarul Quraisy, anna khailan, bahwa ada sepasukan berkuda di balik bukit ini yang akan menyerang kalian. A'antum musaddiqiyya, apakah kalian percaya dengan apa yang aku katakan? Qalu, mereka berkata, kami percaya. Lalu Nabi katakan, akan ada azab yang pedih yang nanti menimpa kalian kalau enggak mau juga kalian beriman. Ini jelas Nabi katakan, ancamannya jelas. Kalau enggak beriman, ada azab yang menanti kita nanti di hari akhir. Itu jelas. Maka ayat ini menegaskan kembali, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ketika mereka enggak mau beriman, maka jelas akan berlaku ketetapan dari perkataan Nabi Muhammad, ancaman akan hukuman yang akan menanti mereka nanti di hari kiamat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian di ayat yang ke-8 Allah berfirman, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sungguh kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, karena itu mereka tertengadah. Ayat ini ibu-ibu dimuliakan Allah, ya, diturunkan berkenaan tentang Abu Jahal dan dua orang kawannya. Abu Jahal dari Bani Makhzum dan dua orang kawannya. Konon salah satunya adalah Al-Walid bin Mughirah.
Ya, Abu Jahal mengatakan kepada kedua kawannya itu, dia bersumpah bahwa jika dia melihat Nabi Muhammad SAW sholat, karena Nabi dulu sholatnya ke Ka'bah ketika di masa periode sebelum hijrah. Nabi itu kalau sholat pergi ke Ka'bah. Itu tantangannya berat sekali. Ya, tantangannya berat sekali. Ini luar biasanya ibu-ibu. Kenapa syariat sholat itu baru turun di akhir-akhir sebelum hijrah? Ya, karena kalau di awal-awal umat Islam masih lemah, akidahnya belum terlalu kuat, siksaan mereka begitu berat. Kalau diwajibkan ketika itu sholat, niscaya mereka pergi ke Ka'bah. Sedangkan di Ka'bah ketika itu masih ada berhala-berhala dan penindasan kaum Quraisy masih ekstrim sekali. Ya, ada yang melempar, ada yang meludahi, ada yang memberikan kotoran. Ya. Jadi apa kata Abu Jahal dengan kedua kawannya? Kalau saya lihat Muhammad SAW sedang sholat, maka dia bersumpah akan melukai kepala Nabi Muhammad dengan batu. Kok Nabi Muhammad sedang sujud, nanti akan dia lempar batu ke kepala Nabi Muhammad SAW. Ini sumpah dia ngomong ke kawan-kawannya. Ya. Maka ketika dia lihat Nabi Muhammad sedang sholat, ya sholat di sekitaran Ka'bah, dia pergi dan mengangkat batu ingin dilemparkan ke kepala Nabi Muhammad SAW. Tapi tiba-tiba ibu-ibu dimakan Allah, tangannya tiba-tiba terbelenggu, ya nggak bisa bergerak, terbelenggu ke lehernya sehingga terangkat kepalanya, ya nggak bisa digerakkan, terbelenggu tangannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Terbelenggu tangannya ke lehernya dan batu itu melekat di tangannya, nggak bisa dilemparkan, nggak bisa dijatuhkan. Ya. Lalu Abu Jahal, ibu-ibu dimakan Allah, kembali kepada dua kawannya tadi, ya, dan memberitahukan bahwa apa yang telah mereka lihat, bahwa ternyata tangan Abu Jahal terbelenggu. Lalu orang yang kedua, ya, dari mereka bertiga tadi, orang yang kedua, ya, teman Abu Jahal, dikatakan namanya Al-Walid bin Mughirah, dia berkata, aku yang akan melukai kepala Muhammad. Udah, kalau kamu nggak bisa, kalau tangan kamu terbelenggu, amboselah, biar saya yang lukai kepala Muhammad SAW. Lalu ibu-ibu dimakan Allah, ketika Nabi Muhammad sedang sholat, Al-Walid datang juga dengan membawa batu. Akan tetapi tiba-tiba Allah butakan matanya. Mata Al-Walid buta, nggak nampak di mana Nabi Muhammad, nggak nampak di mana teman-temannya, tapi suara Nabi Muhammad terdengar. Ya, dia pusing kemana mau dilemparkan batu ini, sampai dia teriak manggil kawan-kawannya. Barulah ketika sudah dekat kawan-kawannya, baru dia kembali bisa melihat. Ya, jadi ketika mendekat ke Nabi Muhammad, Allah buat matanya buta, tak bisa melihat di mana posisi Nabi Muhammad, sehingga tak jadi batu itu dilemparkan ke kepala Nabi Muhammad SAW. Demi Tuhan aku tak melihatnya, kata Al-Walid bin Mughirah sambil berteriak. Lalu orang yang ketiga berkata, biar aku saja yang melukai kepala Muhammad SAW. Ambo saya melukai. Ya, yang pertama gagal, tangannya terbelenggu. Yang kedua juga gagal, tiba-tiba matanya buta. Maka yang ketiga ini juga melakukan hal yang sama, diambilnya batu, dia berangkat menuju Nabi Muhammad SAW, tapi dia kembali dalam keadaan mundur ketakutan. Dia mundur ketakutan. Lalu ditanya, kenapa kamu mundur? Tadi garang sekali gayanya melukai kepala Muhammad, tapi tiba-tiba mundur, kepincut, ketakutan. Apa yang terjadi pada dirimu? Lalu dijawab oleh orang yang ketiga ini, ada sesuatu yang luar biasa terjadi ketika saya mendekati Nabi Muhammad. Ketika saya mendekati Muhammad SAW, tiba-tiba dia melihat seekor kuda jantan yang besar sekali, yang ekornya mengibas-ngibas ke arah kepalaku. Yang saya yakin, kata dia, kalau kuda ini makan saya akan mati.
Ya, saking besarnya kuda jantan ini, besar sekali, seakan-akan ingin menerkam kepala orang yang ketiga ini. Maka dia ketakutan, dia mundur dan kembali ke perkumpulan mereka yang bertiga tadi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah makna dia yang ke-8. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlala. Ayat ini secara spesifik berbicara tentang Abu Jahal dan kedua kawannya. Namun secara umum ayat ini menjadi teguran bagi sesiapa yang ingin menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena Allah lah pelindungnya, karena Allah lah yang menjaganya. Gak ada yang bisa menyakiti Nabi Muhammad SAW. Tapi menarik ibu-ibu dimuliakan Allah, kenapa ketika peperangan Nabi Muhammad terluka? Ya, ketika peperangan kenapa Nabi Muhammad terluka? Ya, ini hikmahnya adalah kalau di segala kondisi Nabi Muhammad tak pernah bisa disakiti, atau dalam hal ini ketika di medan perang Nabi Muhammad tetap bersih, ya ini saya akan muncul narasi-narasi di tengah para sahabat. Oh, Nabi Muhammad gak adil, masa kami aja yang terluka, beliau enggak. Ya akan muncul narasi-narasi yang seperti itu. Atau akan melemahkan semangat para sahabat ketika berjihad. Beko kok kami berangkat parang Nabi iyo ikut jo kami, tapi nya dak luko kami saja nan luko. Nah, akan muncul hal seperti itu karena sahabat ini manusia juga. Ya khawatir kalau Nabi Muhammad ketika perang tak terluka sedikit pun, tak tergores sedikit pun, khawatir nanti para sahabat ini semangatnya mengendur atau niatnya dalam berjihad tidak ikhlas 100% lillahi ta'ala. Ada pengaruh-pengaruh lain, ya ini dikhawatirkan. Jadi ketika di medan perang semuanya berlaku sama, Nabi Muhammad pun ikut terluka. Adapun di luar medan perang, kondisi-kondisi harian Nabi Muhammad dijaga betul oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus ketika beliau sedang beribadah. Ya, terkhusus ketika beliau sedang beribadah. Nanti ada ketika ke Taif beliau dilempar, beliau terluka. Ya, tapi ketika sedang beribadah beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya, nanti di ayat ke-9, 10 ini cukup panjang ceritanya. Ini cerita ketika Nabi Muhammad hendak berhijrah dari Makkah ke Madinah, ketika rumah beliau dikepung oleh orang-orang Quraisy, ketika beliau hendak dibunuh sebelum berangkat ke Madinah. Dan ini ceritanya cukup panjang, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, tabilolah pertemuan berikutnya di Ramadan. Lanjut Bu ya. Yang menyampaikan akan dibedah tentang ayat yang ke-9 dan ayat-ayat seterusnya. Kita lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Kalau ada yang perlu didiskusikan terkait apa yang kami sampaikan atau di luar yang kami sampaikan, perihal keagamaan, Ramadankah itu dan lain-lain. Tafadhal ibu-ibu kalau ada pertanyaan, boleh Bu? Membaca Yasin kepada jenazah yang sedang dikuburkan. Sebenarnya bukan harus sedangnya Bu, tapi ketika ada jenazah yang meninggal itu kita dianjurkan membacakan Yasin ya. Ya, lebih tepatnya ketika sedang di rumah dukanya ya, umpama ada seorang umat Islam meninggal siang hari, mau disemayamkan, mau dikuburkan nanti di petang hari sore, kadang kan menunggu keluarga yang lain. Nah, di momen-momen itu kita bacakan surat Yasin. Tapi kalau sudah
proses memasukkan ke dalam amalan-amalan yang lebih diutamakan. Kamu kambing, kamu sembelih, kamu kuliti, kamu potong-potong, kamu masak dan kamu santap. Berapa lama waktunya itu, Bu? Pai kapasa, bali suku kambing, dabia dulu, kuliti, potong-potong, rebus, masak dan santap. Minimal 3 jam lah. Pesan Abu Musa Asy'ari, doakan saya selama itu. Jadi amalan dianjurkan kita itu adalah mendoakan. Bagi salah satu sunnah Rasul, hadisnya sahih, ketika seseorang baru selesai dikubur dan ditutup tanah di atasnya, maka doakan Allahumma tsabbithu indas su'al. Kokohkan dia ketika menjawab soal. Bukan soal ujian nasional, soal dari malaikat Munkar dan Nakir. Itu, Bu, ya. Tapi nanti kalau sudah malamnya boleh baca Yasin lagi, atau di kuburannya nanti hari menuju misalnya, silakan datang ke kuburan bacakan Yasin. Gimana, Bu? Doa yang yang terakhir tadi, Allahumma tsabbithu kemudian tsabbithu, ba-nya tasydid, tsabbithu inda ketika su'al, ketika soal tanya. Ulang ya, Bu. Allahumma tsabbithu inda su'al. Allahumma tsabbithu inda su'al. Ya, boleh nanti diawali dengan Allahumma ighfir lahu kalau dia laki-laki. Ya, baca 3 kali Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, lalu disempurnakan dengan Allahumma tsabbithu inda su'al. Kalau dia perempuan jenazahnya, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir laha, Allahumma tsabbitha inda su'al. Itu bedanya, Bu, ya. Yang ini dulu, Bu, ya. Tadi dah terpending-pending, boleh, Bu? Ya, bagaimana ketika kita bertakziah, ya. Takziah ini adalah proses berkabung, ya. Aza, dia beda kata aza, artinya berkabung. Sunnahnya bagi yang datang menghibur. Hibur itu banyak macamnya. Ke orang-orang dulu membawa bareh, ya, Bu, ya. Sampai sekarang mungkin masih, ya, bawa bareh, bawa makanan, kasih uang santunan. Ya, tujuannya meringankan beban perasaan, beban hati ahlul bait, karena orang yang dicinta meninggal dunia. Itu tujuan dasar berkabung, ya. Kalau punya tradisi di tempat kita kayak di Moropaneh itu 3 hari berturut-turut, ya, Bu, ya, daerah ke atas 3 hari berturut-turut, tiap malam dari maghrib sampai isya. Ada tauji, ada doa, ada tahlilan. Ya, nggak apa-apa. Ini dalam bentuk amalan-amalan yang kita isi untuk meringankan beban ahlul bait dan menambah pundi-pundi amal bagi si almarhum. Nggak apa-apa kalau ibu 3 hari itu mau baca Yasin, nggak masalah. Gimana, Bu? Tradisi, betul dia tradisi. Tapi tradisi kalau tak menyalahi prinsip dasar agama, dia bisa menjadi ibadah. Ada kaidah fikihnya, al-adatu muhkamah. Adat tradisi bisa menjadi hukum. Contoh sederhana seperti ini, Bu. Contoh sederhana, ya. Sebentar lagi kita akan Ramadan. Lepas Ramadan kita akan bersengketa masalah Idul
Fitri. Sengketa kita. Kalau dengan logika kita berpikir, Bu, logika kita, dulu Makkah pada Indonesia, Bu. Dulu Makkah. Seharusnya kita ikut Makkah. Karena waktu nggak mungkin beda kan. Hari di Makkah sama dengan hari di sini. Tapi lihat Nabi Muhammad mengatakan apa? Fa'in ghumma alaikum, kalau ragu kalian, kalau ketutup gak nampak hilal itu, faqduru lahu 30, lengkapin 30 hari. Di Makkah dah nampak hilalnya dari ke-29, di Indonesia gak nampak. Matlaknya beda pula, pakai teropongnya orang-orang yang ahli falak itu gak juga nampak. Maka lengkapin 30 hari, berbeda sehari. Bagaimana ceritanya beda sehari, hari wak samunya. Kalau kita berpikir dengan logika. Tapi dalam agama dia tak dengan logika, dia dengan fikih. Maka terkait yang kita pertanyakan tadi, adat 3 hari, adat manujuah, adat 100 hari, ini ada diamalkan oleh orang-orang dulu. Ada diamalkan. Dan dia tak bertentangan dengan prinsip agama. Silakan. Kecuali ibu-ibu melakukan syirik, baru jelas, tak boleh. Ustadznya menujuh, Ustadz, mangannya menujuh tuh dia angguk-angguk kepalunya ke kuburan, ini jelas gak boleh amalannya. Tapi meniga hari menuju hari itu diperbolehkan. Al-adatu muhkamah, kebiasaan adat istiadat menjadi hukum. Ya, masalah tentang hilal tadi, ya, di Solo misalnya hampir semua masjid, semua tempat penyelenggaraan sholat melakukan di hari Senin, dan kita dengan prinsip itu hari Selasa. Satu masjid cuma sekota Kabupaten Solo cuma satu masjid masakan dari Selasa. Lebih baik kita ikut yang hari Senin. Orang sadurnya hari Senin, mengawak paksakan ego kita dengan hari Selasa. Nah, itu salah satu nanti menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada di lapangan. Gitu, Bu, ya. Gimana, Bu? Ya, kita ikut pemimpin. Contoh di Solo, pemimpin kita wali kota, ya. Wali kota itu akan sesuai dengan yang di pusat. Ya, wali kota misalnya yang saya sampaikan tadi hari Senin semuanya. Semua masjid hari Senin. Nanawa bersikare hari Selasa. Ini tidak baik, sah saja. Ibu boleh salat di Selasa. Kalau ilmu yang misalnya Muhammadiyah di Selasa, misal, mohon maaf, Ibu Muhammadiyah Tulen misalnya, silakan, nggak masalah. Tapi yang melaksanakan Selasa ini cuma sedikit, umpamanya misalnya kota Kabupaten Solo ini cuma satu masjid, berarti kan orangnya nggak banyak. Sedangkan yang kita esensi dari Idul Fitri itu apa, ibu-ibu? Berkumpulnya umat Islam rame-rame, kita berbahagia bersama, kita makan-makan bersama, itu esensinya. Sementara ketika hampir 95% orang makan-makan berbahagia, kita nggak ikut. Nah, ini letak kesalahannya sana. Tapi bukan masalah sah tidak sah, sah saja ibu mau sholat di Selasa boleh, nggak ada masalah. Nah, karena sudah sesuai dengan kaidah fikih yang ibu pakai, boleh silakan. Tapi tak etis, tidak etis. Kita ikuti apa yang ramai. Apalagi kalau ada pemerintahnya, wali kotanya menetapkan hari Senin, ya udah kita sholat hari Senin. Seperti itu, Bu, ya. Baik, kalau ada ibu tadi di ujung. Saat sakratul maut, yang pertama baca Quran itu boleh kapanpun dan dimanapun, surat apapun juga boleh. Ya, kita tadi tak ada dalil nyuruh khusus Yasin, ya. Tapi memang dianjurkan bacakan Yasin. Mau baca surat lain boleh, nggak ada masalah. Ya, karena prinsip membaca Quran itu umum sekali. Karena semua Quran itu secara umum fadilahnya sama, ya. Utamanya sama semua, menjadi ayat ruqyah semuanya, ya, kebaikan semuanya.
Namun kalau kondisinya sakaratul maut, ya ini kalau perintah nabinya lakinu mautakum, bacakan orang yang sakaratul maut di tengah-tengah kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Bacakannya dengan la ilaha illallah, supaya nanti kita pastikan yang keluar terakhir dari mulutnya adalah la ilaha illallah. Bahkan seharusnya kalau ada yang sakaratul maut, itu kita kondisikan ruangan itu dalam kondisi yang sunyi dan syahdu. Gak ada lagi yang heboh, musik jedak-jeduk di sebelah, atau anak-anak berkeliaran lari-lari. Keluarkan itu. Ini kita tahu nih, orang tua kita misalnya mau meninggal nih, udah jelas, tanda-tandanya jelas, nafasnya sudah satu-satu, ini jelas ini sakaratul maut. Maka kondisikan syahdu. Bahkan untuk sekedar mentalkinkan pun cukup sekali saja, la ilaha illallah. Jangan usah ngotot la ilaha, bu, la ilaha illallah, bu, pak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak boleh kayak gitu. Bacakan sekali, biarkan tenang dia dulu, karena dia sedang berperang ya, kejiwaannya sedang berperang. Setan datang, malaikat datang, menggoda-goda dia, membayangkan hal yang aneh. Kalau lisannya dah mau bergerak lah, tapi tersekat, bantu lagi, pelan-pelan saja di telinga, la ilaha illallah. Ya, pelan-pelan, teratur, tidak ngotot, tidak heboh. Nah, apalagi kalau kita baca Yasin di sekitarnya, khawatir justru dia terganggu, karena dia sedang fokus sekali. Titik fokus kita itu paling tinggi adalah ketika sedang sakaratul maut. Itu paling genting sekali Bapak Ibu, Ibu-ibu. Maka kita perlu fokus dengan kalimat la ilaha illallah. Begitu Bu ya. Boleh Bu. Sakit gue. Ya sebenarnya Quran itu syifa ya, penyembuh. Ya, kita terhadap Quran itu punya 8 tingkatan Ibu-ibu. Yang pertama itu kita tilawah, kita baca, kemudian tahfidz, kita hafal, kemudian tadabbur, kita tadabburi, kemudian tafsir, kita baca tafsir, kaji tafsirnya, kemudian ta'lim, kita belajar, kemudian ta'allum, mengajarkan, ta'allum belajar, ta'lim mengajarkan, kemudian tatbik, kita amalkan, kemudian yang ke-8 tasyafi, kita berobat. Ya, jadi dah tingkatan ke-8. Ya, orang kalau sudah lewat 7 tingkat ini, maka dia akan sampai di tingkat yang ke-8. Jadi obat dia tuh di kepala dia cuma satu, Quran. Dia sakit kaki, obat bagi dia Quran. Dia sakit kepala, obat bagi dia Quran. Dia sakit mental, obat bagi dia Quran. Bahkan ada orang gila bisa sembuh dengan Al-Quran. Ini kondisi yang tinggi sekali, yang sulit kalau kita dengan kondisi kita sekarang sampai ke titik itu. Tapi pada prinsipnya Ibu dimuliakan Allah, Quran itu semuanya obat. Mau Ibu pakai Yasin, mau pakai Al-Fatihah, boleh dan berlaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau baca seluruh ayat Quran 30 juz boleh juga. Ya, ada di Arab dulu kasus orang sudah gagal ginjal, sudah cuci darah, sudah bergantung dengan alat. Ya sudah divonis mati lah seperti itu ya Bu ya. Tapi dia minta putarkan murotal 30 juz non-stop setiap hari 24 jam. Ya biidznillah ta'ala dia sembuh. Ya ini dia sudah di titik tasyafi. Ya dia sudah berobat dengan Al-Quranul Karim. Kita mungkin masih di tahap 1, tilawahnya belum benar, ngafal juga malas-malas. Jadi untuk yakin ke titik yang ke-8 itu kadang sulit bagi kita. Ibu-ibu, kalau kita tajatuh,
Ya misalnya sakit kepala atau di antara ibu-ibu ada yang akut, ibu milih tilawah atau ke dokter? Jujur aja bu, dokter. Karena kita belum sampai di titik ini. Tapi orang udah sampai di titik ini, dia akan milih Quran. Dan langsung berefek pada orang-orang ini. Karena iman dia udah sampai di level itu. Tapi kita yang masih setengah-setengah, masih nggak percaya, masih ragu, masih milih dokter, ya kita nggak akan sampai di titik itu. Itu ya. Cukup ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Bang Ali cukup. Kita akhiri majelis kita sore ini. Ada lagi bu? Mohon maaf bu, kurang terdengar. Setelah sesi ini aja bu ya. Nanti ibu ke kita ini aja, jawab secara ini aja nanti. Kita akhiri dulu ibu-ibu dimuliakan Allah dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, alhamdulillah ya. Untuk yang Jumat depan kita udah mulai bulan